Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doi Maulidin. Di sini saya akan menceritakan legenda Lubuk Emas. Tersebutlah seorang raja yang bertahta di daerah Teluk Dalam. Raja Simanggolong namanya. Sang raja mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Wajahnya yang bernama Sri Pandan. Sri Pandan tidak hanya cantik jelita wajahnya, namun juga terampil pula ia bekerja. Ia pandai menenun, menganyam tikar, dan terbiasa pula menumbuk padi. Kecantikan Sri Pandan begitu besar, tidak hanya diketahui rakyat, melainkan para pemuda di negeri lain. Raja Simanggolong berharap kepada putrinya itu akan menikah dengan pangeran dari negeri lain. Dengan demikian, hubungan persahabatan dengan negeri lain akan dapat terjalin dengan baik. Raja Simanggolong amat gembira ketika akhirnya datang lamaran dari kerajaan Aceh. Raja Aceh meminang Sri Pandan untuk dinikahkan dengan Pangeran Aceh yang telah dinobatkan sebagai putra mahkota. Namun demikian, Raja Simanggolong tidak serta merta menerima lamaran itu sebelum meminta pendapat putri terlebih dahulu. Oleh karena itu, ia meminta waktu kepada urusan Raja Aceh. Setelah putriku menyatakan persetujuannya, katanya, aku akan segera mungkin mengirimkan utusan kepada Raja Aceh untuk mengabarkannya. Sepulang utusan Raja Aceh, Raja Simanggolong pun bertanya kepada putri Sri Pandan, anakku, utusan Raja Aceh telah melamarmu. Engkau hendak dinikahkan dengan putra mahkota Raja Aceh. Sungguh ayahmu ini sangat berbahagia menerima lamaran itu karena sangat berharap engkau mendapat disunting putra raja dan kelak engkau akan dapat kemuliaan dan permaisuri. Bagaimana pendapatmu dengan lamaran Raja Aceh itu, wahai anakku? Sri Pandan tidak buru-buru menjawab. Ia bahkan menundukkan wajahnya. Air matanya pun luruh. Sikap Sri Pandan sangat membuat keheranan Raja Simanggolong. Mengapa engkau menangis, anakku? Apakah kau menangis bahagia atau ada hal lain? Sri Pandan tidak lekas menjawab pertanyaan ayahandanya. Air mata bahkan kian deras menetes. Jawablah, kata Raja Simanggolong, sangat ingin mendengar kesanggupan putrinya menerima lamaran itu sesuai harapan. Ampun ayahanda, kata Sri Pandan. Akhirnya suara terdengar lirih dan wajahnya tetap tertunduk. Bukan hamba tidak ingin memberkati kepada ayahanda dan menerima lamaran tersebut, melainkan apa? Dengan suara terbata-bata, Sri Pandan lantas menjelaskan ia sesungguhnya telah menjalin hubungan dengan seorang pemuda. Ia bahkan telah saling mengikat janji dan kekasih hatinya itu. Siapakah pemuda itu yang engkau maksud itu? Tanya Raja Simanggolong yang sangat terkejut mendengar penjelasan anaknya. Obatan ayahnya. Apa? Kedua bola mata Raja Simanggolong membesar ketika mendapat jawaban putrinya. Maksudmu obatan pembantu setia kita itu? Benar ayahanda. Engkau memilih tetap setia dengan hobatan dan menolak lamaran putra mahkota kerajaan Aceh. Sri Pandan menganggukkan kepala. Tak terpikirkan kemarahan Raja Simanggolong mendapati keteguhan sikap putrinya yang tetap memilih menjadi istri pembantu setia membandingkan disunting putra mahkota kerajaan Aceh. Dengan kemarahan yang terus meninggi, berujurlah Raja Simanggolong, terimalah lamaran putra mahkota kerajaan Aceh. Putuskan hubunganmu dengan hobatan. Jika engkau tidak tidak juga memutuskan hubunganmu, niscaya hobatan akan kuusir. Sri Pandan tidak berdaya menanggapi perintah ayahnya. Ia lantas menemui hobatan dan mengajaknya untuk pergi dari istana kerajaan. Betapa kecewanya Sri Pandan ketika mendengar hobatan menolak ajakannya. Tidak hanya menolak hobatan dan bahkan menyarankan agar Sri Pandan menerima saja lamaran putra mahkota kerajaan Aceh. Kata hobatan itu, lebih baik bagimu
Kelak engkau akan menjadi permaisuri setelah putra mahkota yang melamarmu itu bertahta selaku raja. Sri Pandan yang sangat kecewa berujar, baiklah, jika itu yang menjadi kehendakmu, aku akan terjun ke lubuk dibandingkan harus menikah dengan orang yang tidak aku cintai. Ketahuilah, wahai kekasihku, aku akan tetap setia dengan cintaku padamu. Obatan tetap pada pendirian. Ia menyarankan kepada kekasihnya itu mengurungkan rencana anehnya itu dan lebih baik menerima pinangan putra mahkota kerajaan Aceh. Bertambah-tambah kekecewaan Sri Pandan. Hari itu juga ia berkemas-kemas di bawahnya beberapa lembar pakaiannya. Semua perhiasan yang terbuat dari emas turut dibawanya, serta dengan langkah mantapnya ia meninggalkan istana kerajaan dan menuju lubuk Sungai Asahan. Setibanya di tempat yang dimaksud, Sri Pandan melemparkan semua barang bawaannya ke dalam lubuk. Di dalam itu pakaian dan perhiasan emas yang berjumlah itu pun berjatuh dan masuk ke dalam lubuk. Dan tak berapa lama Sri Pandan pun berujar, tidak akan ada lagi perempuan cantik di kerajaan ini. Selesai berujur pada Sri, lantas menurunkan dirinya ke dalam lubuk, membawa cinta dan kesetiaannya. Kegemparan besar melanda istana kerajaan ketika Raja Simanggolong dan Permaisuri tidak menemukan Sri Pandan. Raja Simanggolong lantas memanggil Obatan. Di hadapan Raja Simanggolong, Obatan menceritakan keadaan yang dialaminya. Berkenan dengan Sri Pandan, ia menyarankan agar Sri Pandan menerima pinangan putra mahkota kerajaan Aceh. Namun Sri Pandan malah mengancam akan terjun ke lubuk dibandingkan harus menikah dengan lelaki yang tidak dia cintai. Raja Simanggolong amat menyesali tindakannya. Raja Simanggolong dengan diiringi para prajurit segera menuju lubuk Sungai Asahan itu. Para prajurit bergegas menerjuni lubuk untuk mencari Sri Pandan. Namun setelah dicari berulang-ulang, menyelam dan mencari, Sri Pandan tidak juga mereka temukan. Mengingat Sri Pandan terjun ke dalam lubuk dengan membawa keseluruhan perhiasan emasnya, maka lubuk itu pun dinamakan Lubuk Emas. Selesai cerita legenda dari Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.